Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mencari inverse matrik. Di video ini kita akan pelajari definisi dari inverse, kemudian matrik kofaktor, matrik adjoint, inverse matrik, kemudian inverse matrik dengan transformasi berturutan. Definisi, operasi matrik yang sebanding dengan pembagian dikenal sebagai inversi. Jadi inverse ini adalah 1 per matriknya. Inverse sebuah matrik persegi A ditulis dengan A pangkat min 1 atau 1 per A. Dan didefinisikan sebagai matrik yang jika dikalikan dengan matrik asal A akan menghasilkan matrik identitas. Jadi kalau kita punya matrik A, kita kalikan dengan inverse-nya, atau kalau kita punya inverse matrik A, kita kalikan dengan matrik A-nya, itu akan menghasilkan sebuah matrik identitas. Sobat Sipil ingat semua matrik identitas adalah semua apabila semua unsurnya itu punya nilai 0, kecuali di diagonal utamanya nilainya 1 semua. Untuk mencari inverse matrik, kita perlu melakukan beberapa tahapan. Yang pertama kita harus mencari dulu matrik kofaktor, kemudian mencari matrik adjoint. Matrik kofaktor itu apa? Matrik kofaktor adalah matrik yang dibentuk dengan menggantikan setiap elemen dari sebuah matrik persegi dengan kofaktornya. Kita lihat contoh Kalau kita punya matrik A, matrik ordo 2 seperti ini, unsurnya nilainya 2, min 1, 3, 4. Maka matrik kofaktornya itu akan sama dengan demikian. Kalau kita menghapus baris pertama dan kolom pertama, kita mendapatkan nilai 4, min 4. Nah, min 4 ini kita tulis di baris pertama, kolom pertama. Kalau kita menghapus baris pertama dan kolom kedua, maka kita mempunyai nilai 3. Nah, 3 ini kita tulis di unsur 1, 2 di sini. Tapi kita ingat di kofaktor itu kan tandanya berubah-ubah plus min. Jadi kalau tadi di sini kita dapatkan min 4 dari sini, karena tandanya di sini adalah positif kan Tapi pada elemen 1, 2 kofaktornya itu kan negatif Jadi pada saat kita menghapus baris pertama dan kolom kedua, kita dapatkan angka 3 yang kita tulis di sini adalah min 3. Kita menghapus baris kedua kolom pertama. Nah, di sini kan ada min 1 yang tidak terhapus Nah, min 1 ini kita taruh di sini. Sekali lagi kita ingat kalau di baris kedua kolom pertama tandanya negatif. Jadi kalau min 1 ditaruh di sini, ini menjadi 1. Kita hapus baris kedua dan kolom kedua, ini kita dapatkan nilainya 2. Nah, kita taruh di sini kebetulan kalau nilai kofaktornya kan 2. Nah, ini adalah kofaktornya matrik A. Kalau kita punya matrik ordo 3, 3, 2, 0, min 1, min 2, 4, 2, min 1, min 3. Nah, sama seperti dengan matrik ordo 2 juga Nah, kita hapus baris pertama, kolom pertama. Nah, kita punya matrik ordo 2. Kita hitung determinannya. Min 2 dikali min 3 dikurangi 4 dikali min 1 Kita dapatkan sama dengan 10. Kita hapus baris pertama, kolom kedua Nah, sisanya kan ini min 1, 4, 2, min 3 Nah, kita hitung determinannya min 1 kali min 3 dikurangi 4 kali 2 kita dapatkan sama dengan min 5 tapi kita tulis di sini 5 kita ingat plus min dan seterusnya Nah, sekarang kita hapus baris pertama kolom ketiga Nah, kita dapatkan di sini min 1, min 2, 2, min 1. Min 1 dikali min 1 dikurangi min 2 kali 2. Kita dapatkan sama dengan 5. Kita hapus baris kedua, kolom pertama.
ya, kita dapatkan ini kan 2, 0, min 1, min 3. Nah, kita kalikan ya, 2 dikali min 3 dikurangi 0 dikali min 1. Kita dapatkan sama dengan min 6 ya, tapi di sini kita ganti jadi plus ya. Karena tandanya di sini kan min ya. Jadi kalau min 6 ditaruh di tempat dengan tanda min ya, jadi plus 6. Kita hapus baris kedua, kolom kedua ya. Kita hitung sekarang 3 dikali min 3 dikurangi 0 dikali 2. Kita dapatkan sama dengan min 9. Kita hapus baris kedua, kolom ketiga ya. Kita hitung tinggal 3 dikali min 1 ya, dikurangi 2 dikali 2. Ya, kita dapatkan sama dengan min 7 sebetulnya ya. Nah, tapi karena di sini tempatnya negatif ya, nanti min 7 ditaruh di tempat negatif, nanti ketemu positif 7. Kemudian kita hapus baris ketiga, kolom pertama ya. Kita dapat hitung sekarang 2 dikali 4 dikurangi 0 kali min 2. Kita dapatkan sama dengan 8. Kita hapus baris ketiga, kolom kedua ya. Nah, yang tidak kita hapus, kita cari determinannya. 3 dikali 4 ya, dikurangi 0 dikali min 1. 12 kan ya. Tapi di sini kan tandanya negatif ya, jadi kita beri min 12. Kemudian kita hapus baris ketiga, kolom ketiga. Nah, kita hitung yang tidak kehapus kan 3 dikali min 2 dikurangi 2 dikali min 1. Kita dapatkan sama dengan min 4. Ya. Nah, ini adalah matrik kofaktornya untuk matrik B. Nah, berikutnya kita harus mencari matrik adjoint ya. Apa itu matrik adjoint ya? Matrik adjoint adalah matrik transpos dari matrik kofaktor. Jadi kalau tadi kita sudah mendapatkan matrik kofaktor, ya, punya elemen-elemen dalam baris dan kolom, sekarang kita tukar barisnya menjadi kolom, kolomnya menjadi baris. Itu adalah matrik transpos. Ya. Ini tadi yang matrik A ya. Matrik A kita sudah hitung, ini adalah matrik kofaktornya. Nah, sekarang kita membentuk matrik adjoint-nya ya. Jadi di sini ya, kalau elemen yang di diagonal utama sih tetap ya, ini min 4. Nah, sekarang yang tadinya ini adalah elemen 21 ya, dipindah menjadi elemen 12 ya. Jadi kolom pertama ini menjadi baris pertama ya. Min 4 1, ini min 4 1. Kolom kedua ini min 3 2, ini min 3 2, jadi baris kedua ya. Ini matrik adjoint. Yang matrik B juga sama ya, ini tadi matrik B kita, kemudian ini menjadi matrik kofaktornya. Nah, sekarang kita membuat matrik adjoint-nya ya. Kolom pertamanya ini menjadi baris pertama ya, 10 6 8, ini 10 6 8. Kolom keduanya jadi baris kedua ya, 5 min 9, min 12. Kolom ketiga jadi baris ketiga ya, 5, 7, min 4. Nah, ini adalah matrik adjoint. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan matrik adjoint-nya, kita bisa mencari inverse matrik. Inverse matrik itu sama dengan matrik adjoint dibagi dengan determinan dari matrik tersebut. Ya. Jadi kalau kita punya matrik A, ya, kita sudah menghitung matrik kofaktornya, kita sudah menentukan matrik adjoint-nya. Langkah berikutnya adalah kita menghitung determinannya. Ya, determinan dari matrik A. Ya, 2 dikali min 4 dikurangi min 1 kali 3 ini ya. Kita akan mendapatkan sama dengan min 5. Ini adalah determinannya. Nah, matrik inverse itu sama dengan matrik adjoint dibagi dengan determinan. Jadi kalau kita sudah mempunyai matrik adjoint di sini ya, semua elemen yang ada di matrik adjoint ini kita bagi dengan determinannya min 5 ya. Kita lihat ya.
Untuk elemen pertama, ya, ini kan min 4. Ya. Min 4 dibagi min 5, ya, kita dapatkan 4/5. Elemen keduanya, elemen 1, 2, ini 1, ya, 1 dibagi min 5, kita dapatkan min 1/5. Terus ke baris kedua kolom pertama, ini min 3. Min 3 dibagi min 5, kita dapatkan 3/5. Dan yang terakhir, ini kan 2 dibagi min 5, kita dapatkan min 2/5. Nah, ini adalah matrik inverse-nya. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk yang matrik B. Yang satu lagi tadi ya, yang ordo 3. Ini matrik B-nya. Kita sudah menghitung tadi matrik kofaktornya, dan kita sudah membentuk matrik adjoint-nya. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghitung determinan dari matrik B ini. Nah, kita berikan 2 kolom bayangan ya. Jadi kolom pertama dan kolom kedua ya, kita tulis lagi di sini. Kemudian kita hitung determinannya. 3 dikali min 2 dikali min 3 ya, ditambah 2 dikali 4 dikali 2 ditambah 0 dikali min 1 dikali min 1 yang atas ya. Kemudian dikurangi 0 dikali min 2 dikali 2 dikurangi 3 kali 4 dikali min 1 dikurangi 2 dikali min 1 dikali min 3 ya. Ini kalau kita hitung, kita akan dapatkan determinan untuk matrik B adalah 40. Nah, sekarang kita mau mencari inverse dari matrik B ya. Inverse matrik B itu akan sama dengan ya, matrik adjoint kita dibagi dengan determinan matrik kita ya. Jadi semua elemen yang ada di matrik adjoint kita ini ya, kita akan bagi dengan 40 ya, 1/40 dari matrik adjoint ya. Jadi nanti yang 10 dibagi 40 ya, kita dapatkan 1/4 ya. 6 dibagi 40 kita dapatkan 3/20 ya. 8/40 kita dapatkan 1/5. 5/40 kita dapatkan 1/8 ya. Min 9/40 ya, kita dapatkan min 9/40. Min 12/40 kita dapatkan min 3/10 ya. 5/40 kita dapatkan 1/8 ya. 7/40 ya, kita dapatkan 7/40. Min 4 dibagi 40 kita dapatkan min 1/10. Nah, ini adalah matrik inverse dari matrik B kita di sini ya. Nah, untuk mencari inverse matrik dengan menggunakan matrik kofaktor dan matrik adjoint ya, itu terbatas hanya sampai matrik ordo 3 ya. Kenapa? Karena matrik, kalau misalnya kita punya matrik lebih dari ordo 3, kita akan mengalami kesulitan ya dalam menghitung determinan matriknya. Oleh karena itu ya, untuk matrik yang lebih besar ya, kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan inversi dengan transformasi berturutan ya. Meskipun nanti pada contoh-contoh yang ada di sini kita masih membatasi sampai matrik ordo 3, tetapi saya yakin sobat sipil bisa meneruskannya seandainya kita punya matrik yang ordonya lebih besar. Nah, metode ini berkaitan dengan pembentukan matriks-matriks transformasi yang mengubah bentuk suatu matriks menjadi matrik identitas ya. Jadi dari matrik awal ya, itu diubah, ditransformasi menjadi matrik identitas melalui beberapa operasi yang berturutan. Nah, kita coba lihat contoh dengan matrik A yang tadi sudah kita selesaikan dengan matrik kofaktor dan adjoint ya. Tapi sekarang kita menggunakan inversi dengan transformasi berturutan. Ya, kita punya matrik A, elemennya 2, min 1, 3, dan min 4. Ya. Pada kondisi awal, ya, di sini kita sandingkan ya matrik A kita dengan matrik identitas yang punya ordo yang sama. Ya. Nah, kemudian ya,
pada iterasi berikutnya ya, kita akan membuat ya nilai satu di sini ya, yang ada di baris pertama dan kolom pertama ini menjadi sama dengan 1, di sini sama dengan 1 ya, di sini 0, di sini 0 ya, menjadi matrik identitas. Nah, bagaimana supaya angka 2 ini menjadi 1 ya? 2 ini supaya menjadi 1 dibagi 2. Artinya semua angka yang ada di baris pertama ini ya, kita bagi 2 ya. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, min 1 dibagi 2 sama dengan min setengah ya. 1 dibagi 2 itu sama dengan setengah ya. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, kemudian di bawah atau pada kolom di mana kita memiliki angka 1 ini ya, di elemen lainnya pada kolom ini kita beri angka 0. Nah, elemen-elemen lainnya ya kita ganti sama seperti waktu kita belajar di determinan ya, di video sebelumnya ya. Kita menggunakan operasi baris elementer ya. Nah, untuk memudahkannya seperti di video sebelumnya kita gunakan rumus kan A dikurangi B kali C dibagi D ya. Jadi kalau kita mau mencari nilai baru di sini ya, nilai baru di sini akan sama dengan ya, A dikurangi B dikali C ya, dibagi D ya. Rumusnya kan begitu ya. Min 4 dikurangi 3 dikali min 1 dibagi 2 ya. Nanti kita akan mendapatkan sama dengan min 2,5 ya. Di sebelahnya ya, angka di sini, angka baru di sini ya. Berarti akan sama dengan A ya, dikurangi B dikali C dibagi D ya. 0 dikurangi 3 kali 1 dibagi 2. Kita akan dapatkan sama dengan min 1 per 2. Elemen satu lagi ya di sini. Ini akan sama dengan A ya, dikurangi B dikali C dibagi D ya. Atau 1 ya, dikurangi 3 kali 0 dibagi 2. Kita dapatkan sama dengan 1. Nah, sekarang kita lanjut ke iterasi berikutnya, iterasi 2 ya. Nah, di iterasi kedua di sini kita melihat ya, pada iterasi sebelumnya kolom yang menjadi 1 0 ya, kita tulis kembali 1 0. Dan sekarang kita mau membuat supaya nilai di sini ya, di baris kedua, kolom kedua menjadi sama dengan 1 ya. Nah, supaya menjadi sama dengan 1 ya, ini berarti min 2,5 ini kita bagi min 2,5. Jadi semua angka yang ada di baris kedua ini ya, kita bagi dengan min 2,5. Min 2,5 dibagi min 2,5 kita dapatkan sama dengan 1 ya. Min 1,5 dibagi min 2,5 kita dapatkan sama dengan 3/5. 1 dibagi min 2,5 kita dapatkan sama dengan min 2/5. Nah, min 2,5 kan berubah menjadi 1. Nah, berarti semua angka lainnya di kolom kedua ini ya, kita jadikan sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau mengisi ya elemen-elemen lain yang belum ada. Nah, elemen yang di sini ya, baris 1 kolom 1 di matrik kanan ya. Nah, nilai lamanya kan adalah setengah di sini ya. Nah, ini kita jadikan sama dengan A ya. Nilai yang menjadi sama dengan 1 ini kan min 2,5, ini kita jadikan sama dengan D ya. Kalau kita punya persegi atau persegi panjang di sini ya, ini sudut-sudutnya adalah A dan D, sudut lainnya adalah B dan C kan ya. Nah, kita pakai rumus yang tadi lagi ya, A dikurangi B kali C dibagi D ya. A-nya setengah ya, dikurangi min setengah dikali min 1,5 dibagi min 2,5. Kita dapatkan sama dengan 4/5. Kemudian kita mau mencari angka yang ada di baris pertama kolom kedua matrik kanan ya. Berarti A-nya ini ya, A-nya 0 dikurangi B kali C ya, dibagi D. 0
dikurangi min setengah kali 1 dibagi min 2,5. Kita dapatkan sama dengan min 1/5. Nah, setelah kita bisa mentransformasi ya matrik awal kita ini menjadi matrik identitas. Nah, matrik kanan yang tadinya adalah matrik identitas itu bertransformasi menjadi matrik inverse. Jadi, ya, matrik kanan ini ya elemen-elemennya adalah inverse dari matrik A. Kalau kita punya matrik A 2 min 1 3 min 4, nah ini adalah matrik inverse-nya ya. 4/5 min 1/5 3/5 min 2/5. Nah, sekarang untuk matrik B yang ordo 3 ya. Matrik B ini kan punya elemen punya nilai unsur ya 3 2 0 min 1 min 2 4 2 min 1 min 3. Nah, kita tulis lagi ya matrik B ini. Kemudian di sebelah kanannya kita tuliskan matrik identitas. Nah, sekarang kita akan membuatkan ya angka 3 ini menjadi 1 ya. Nah, supaya menjadi 1 berarti 3 dibagi 3 ya, 3 dibagi 3 1. Artinya semua angka yang ada di baris pertama ini kita bagi 3 semua. 2 dibagi 3 ya, 2/3. 0 dibagi 3 0. 1 dibagi 3 1/3. Yang lainnya ini 0 ya. Ini juga 0. Kemudian angka di kolom yang berubah menjadi 1 ini kita ubah ya menjadi 0 dan 0. Nah, angka-angka lainnya ya kita hitung dari A dikurangi B dikali C dibagi D ya. Berarti kan min 2 dikurangi min 1 kali 2 dibagi 3. Kita dapatkan sama dengan min 1/3. Kemudian angka di sini akan sama dengan 4 ya, dikurangi min 1 kali 0 dibagi 3 ya, sama dengan 4. Sebelahnya lagi akan sama dengan 0 dikurangi min 1 ya, kali 1 dibagi 3 ya, kita dapatkan sama dengan 1/3. Yang lainnya karena di sini C-nya 0 dan 0 mestinya tidak berubah ya, ini 1 di sini 0. Kemudian yang di bawah sini ya baris ketiga. Ini akan sama dengan min 1 dikurangi 2 kali 2 dibagi 3 ya. Kita dapatkan sama dengan min 2 1/3. Yang di sebelahnya karena di sini C-nya 0 mestinya angkanya tetap sama min 3. Di sebelahnya lagi ya, ini akan sama dengan 0 dikurangi 2 kali 1 ya dibagi 3. Kita dapatkan sama dengan min 2/3. Yang di sebelah-sebelahnya ini akan 0 dan 1 ya. Nah, kalau sudah lengkap semua, kita teruskan ke iterasi berikutnya. Ya, kalau tadi kita punya 1 0 0 ya di sini di iterasi sebelumnya, kita tulis lagi 1 0 0. Nah, sekarang kalau tadi kita mengubah ya baris pertama kolom pertama menjadi 1, nah pada iterasi berikutnya kita merubah baris kedua kolom kedua menjadi 1 di sini. Caranya bagaimana? Ya, min 1 1/3 kita bagi min 1 1/3 supaya menjadi sama dengan 1. Ya. Nah, angka di atas dan di bawahnya atau di kolom kedua ini kita ubah menjadi 0. Nah, sekarang baris kedua kan tadi yang ini kan kita bagi min 1 1/3. Berarti semua angka di baris kedua ini kita bagi dengan min 1 1/3. Ya. 4 dibagi min 1 1/3 kita dapatkan sama dengan min 3. 1/3 dibagi min 1 1/3 kita dapatkan sama dengan min 1/4. 1 dibagi min 1 1/3 kita dapatkan sama dengan min 3/4. 0 dibagi min 1 1/3 0. Kemudian angka di bawah min 3 ya. Berarti kan itu sama dengan ini ya. Min 3
dikurangi min 2 1/3 dikali 4 dibagi min 1 1/3. Kita dapatkan sama dengan min 10. Di sebelahnya akan sama dengan min 2/3 dikurangi min 2 1/3 dikali 1/3 dibagi min 1 1/3. Kita dapatkan sama dengan min 1 1/4. Di sebelahnya ini akan sama dengan 0 ya, dikurangi min 2 1/3 dikali 1 dibagi min 1 1/3. Kita dapatkan sama dengan min 1 3/4. Di sebelahnya, ya, karena C-nya 0, mestinya angkanya tetap sama di sini. 1. Ya. Nah, sekarang ke elemen yang di atas di sini, atasnya min 3. Ya, caranya sama. Ya. Jadi, 0 dikurangi 2/3 dikali 4 dibagi min 1 1/3. Ya, kita dapatkan sama dengan 2. Di sebelahnya akan sama dengan 1/3 dikurangi 2/3 dikali 1/3 dibagi min 1 1/3. Ya, kita dapatkan sama dengan setengah. Di sebelahnya akan sama dengan 0 dikurangi 2/3 kali 1 dibagi min 1 1/3. Kita akan dapatkan sama dengan setengah. Ya. Dan di sebelahnya karena C atau B-nya ini 0, mestinya angkanya masih 0. Ya. Lengkap semua ya, ini iterasi kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan ke iterasi ketiga. Ya. Kolom pertama, kolom kedua, ya, yang 1 0 0 0 1 0 kita tulis apa adanya. Sama dengan iterasi sebelumnya. Nah, sekarang kita mau membuatkan baris ketiga di kolom ketiga ini menjadi sama dengan 1 ya, dan angka lainnya ini 0 0. Nah, supaya min 10 ini menjadi 1, berarti kan min 10 dibagi min 10 ya. Artinya semua angka di baris ketiga ini kita bagi dengan min 10 ya. Min 1 1/4 dibagi 10 ya, sama dengan 1/8. Min 1 3/4 dibagi 10 sama dengan 7/40. 1 dibagi min 10 akan sama dengan min 1/10. Ya. Angka yang lainnya ya, bisa kita coba ya. Ini kita dapat dari min 1/4 ya, dikali min 3 dikurangi min 1 1/4 dibagi 10, min 10 ya, ketemu nanti 1/8. Di sebelahnya akan sama dengan ya, min 3/4 dikurangi min 3 dikali min 1 3/4 dibagi min 10. Kita dapatkan sama dengan min 9/40. Di sebelahnya akan sama dengan 0 dikurangi min 3 kali 1 dibagi min 10 ya, kita dapatkan sama dengan min 3/10. Kemudian ke baris pertama ya, yang di sini ini akan sama dengan setengah dikurangi 2 dikalikan min 1 1/4 dibagi 10 ya, kita dapatkan sama dengan 1/4. Di sebelahnya akan sama dengan setengah ya, dikurangi 2 dikali min 1 3/4 dibagi 10. Kita dapatkan sama dengan 3/20. Dan satu lagi, ini akan sama dengan 0 dikurangi 2 ya, kali 1 dibagi min 10. Kita akan dapatkan sama dengan 1/5. Nah, pada saat ya matrik kita ya dari matrik soal ya bertransformasi menjadi matrik identitas, nah matrik identitas kita ini akan bertransformasi menjadi matrik inverse. Jadi kalau kita punya matrik B seperti ini ya, matrik inverse-nya akan sama dengan matrik yang di kanan di sini ya, 1/4, 3/20, 1/5, 1/8, min 9/40, min 3/10, 1/8, 7/40, min 1/10. Hasil ini ya,
itu sama dengan yang tadi kita kerjakan menggunakan matrik kofaktor dan matrik adjoint. Ya. Nah, saya yakin Sobat Sipil bisa menggunakan metode inversi dengan transformasi berturutan ini ya, untuk matrik yang ordonya lebih besar lagi. Atau sebetulnya ya kita bisa menggunakan banyak software ya untuk mengerjakan atau untuk mencari nilai inverse dari matrik. Kita bisa pakai Excel atau software-software lainnya. Nanti di video-video berikutnya akan saya tunjukkan caranya ya. Nah, demikian Sobat Sipil ya, topik kita pada video ini ya, inverse matrik. Semoga bermanfaat buat semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Salam Sobat Sipil.